Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yadi sang wapati bijang, tadi sang harate palang, kalyanakari cak kalyanang, papakari cak papakang. Seperti halnya benih yang ditabur, demikian buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan mendapatkan kebahagiaan, pembuat kejahatan mendapatkan penderitaan. Yang saya hormati Bante Adikusalu, walaupun beliau tidak hadir malam hari ini, namun beliau selaku Ketua Pusdiklat Kusala Rama, kepada Rama-Ramani yang barangkali ikut hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga saya hormati, kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini seperti yang telah disampaikan, kita akan berbicara tentang karma, tetapi lebih tepatnya bagaimana cara kerja karma, atau dalam bahasa Pali, kama. Sebenarnya topik ini sudah biasa kita bahas, dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah tidak asing lagi tentang apa itu karma atau kama menurut ajaran Sang Buddha. Tetapi walaupun demikian, karena hukum karma ini merupakan hukum yang terjadi dan harus kita alami, terjadi pada semua makhluk dan harus dialami oleh kita juga, maka baik apabila kita harus sering merenungkan, sering membahas tentang hukum karma ini, yang malam hari ini lebih mengacu kepada cara kerja karma. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu kita semua sudah paham, sudah tahu apa itu arti karma. Karma sebenarnya adalah perbuatan. Sedangkan setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan memberikan buah yang disebut sebagai kama vipaka atau kama pala. Nah, terkadang ada seseorang yang dengan latah mengatakan, kalau misalnya ada seseorang yang terkena musibah, kemudian seseorang dengan latah mengatakan, oh itu sudah karmanya. Nah, seakan-akan bahwa karma itu sama dengan buahnya. Padahal buah karma itu disebut karma vipaka atau kama pala. Sedangkan perbuatan yang sebelumnya dilakukan barulah dikatakan sebagai karma. Sehingga kalau mengatakan orang terkena musibah, lebih tepatnya ya mengatakan itu karma vipaka, bukan karma. Dan juga terkadang seseorang hanya mengacu, terutama mereka yang bukan beragama Buddha, biasanya ketika berbicara tentang karma itu selalu berpikiran bahwa karma itu selalu negatif. Jadi kalau misalnya ada seseorang terkena musibah, kecelakaan, ketidakberuntungan, kemudian dianggap sebagai karma. Tetapi ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan, tidak pernah dikatakan sebagai karma. Padahal tentu dalam ajaran Buddha, karma itu bisa mengacu pada perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Dan secara hukumnya, setiap perbuatan, baik yang buruk maupun yang baik, itu akan memberikan buah. Dan buahnya juga sesuai dengan perbuatan tersebut, yang tadi telah disebutkan.
Jadi seperti halnya benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetik. Artinya kalau seseorang menabur benih padi, ya nanti yang akan dipetik adalah buah padi. Menabur benih jagung, nanti yang dipetik juga adalah buah jagung. Nah, demikian pula di sini, seseorang yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sehingga kalau misalnya ada seseorang yang mendapatkan kebahagiaan, ya kita harus mengatakan, wah itulah, karena dia telah melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik, maka sekarang mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu juga harus kita katakan, jadi tidak hanya yang negatif saja. Nah, sedangkan kalau seseorang mendapatkan ketidakberuntungan, ya bisa juga karena dia telah melakukan hal yang buruk, hal jahat di masa lampau. Dan itu memang benar. Nah, sehingga di sini karma harus, ya terutama kepada mereka yang tidak mengerti, tidak memahami hukum karma, itu tidak hanya sekedar melihatnya dari satu sisi, yaitu berkaitan dengan hal yang buruk. Hal yang baik pun juga sangat baik untuk dikatakan kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang menjadi penekanan lagi ketika berbicara hukum karma adalah bahwa kehidupan manusia ini seperti yang Sang Buddha sampaikan dalam khotbah-khotbah beliau juga sangat dipengaruhi oleh perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi dalam salah satu khotbah, ya Culakama Vibhanga Sutta, ada seorang Brahmana Buddha bertanya kepada Sang Buddha, kenapa di dunia ini banyak orang yang antara satu orang dengan lainnya memiliki kondisi yang berbeda-beda, memiliki yaitu keberuntungan yang berbeda-beda. Ada yang terlahir di tengah-tengah keluarga yang berada, yang beruntung. Ada juga orang-orang yang terlahir di keluarga yang kurang beruntung. Ada juga orang-orang yang terlahir dengan wajah yang elok dipandang, enak dipandang, tetapi ada juga orang-orang yang terlahir dengan wajah yang tidak enak dipandang. Ada juga orang yang terlahir dengan wajah berwibawa, tapi ada juga yang tidak memiliki kewibawaan. Nah, seperti itu ditanyakan oleh seorang Brahmana Buddha bernama Subha. Nah, Sang Buddha menjawab bahwa setiap makhluk ini adalah apa? Pewaris dari perbuatannya sendiri. Pemilik dari perbuatannya sendiri, kama sako, kama dayato, kama yoni, kama bantu, kama patisarano. Bahwa semua makhluk ini adalah pewaris dari perbuatannya sendiri, pemilik dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan perbuatannya sendiri, dan juga bergantung atau terlindungi oleh perbuatannya sendiri. Dan perbedaan-perbedaan yang terjadi antar satu orang dengan lainnya, salah satu penyebabnya disebabkan oleh karma, oleh perbuatan. Nah, dikatakan bahwa kalau seseorang dalam kehidupan yang lampau suka melakukan kejahatan seperti membunuh atau melukai makhluk lain, maka seseorang akan terlahir di alam yang tidak menyenangkan, di alam rendah. Dan kalaupun saat dia terlahir di alam manusia, ia akan terlahir dengan umur yang pendek, dengan berpenyakitan. Tetapi kalau seseorang dalam kehidupannya itu suka berbuat kebajikan, suka menolong yang lain, tidak suka membunuh, menghindari pembunuhan, maka ketika meninggal dilahirkan, terlahir di alam yang bahagia. Dan kalaupun seandainya terlahir di alam manusia, nah, orang demikian terlahir dengan umur yang panjang, dengan fisik yang lebih sehat. Dan juga, kalau seseorang dalam kehidupannya suka marah-marah, sedikit-sedikit tersinggung, hanya dengan kata yang sedikit kasar, wah mudah tersinggung, mudah panas, batin bergejolak, mudah marah. Maka ini juga akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Setelah kematian terjadi, dilahirkan di alam yang tidak menyenangkan. Nah, kalau seandainya terlahir lagi sebagai manusia, orang demikian terlahir dengan wajah yang tidak menyenangkan. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang suka mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, suka berkata yang baik, maka begitu dia dilahirkan setelah kematian,
dikatakan terlahir di alam yang lebih menyenangkan, kalaupun terlahir lagi sebagai manusia, nah terlahir dengan wajah yang enak dipandang. Orang yang suka berdana juga sama, kemudian terlahir lagi di alam mendatang, terlahir dengan kondisi di tengah-tengah keluarga yang berada, yang beruntung. Tetapi sebaliknya, seseorang yang kikir, yang tidak suka berdana, yang pelit, nah kalau misalnya lahir lagi, bisa lahir di alam rendah, kalaupun sebagai manusia terlahir dengan kondisi yang kurang beruntung secara materi. Nah seperti ini dikatakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, yang mana banyak sekali khotbah-khotbah beliau yang bercerita tentang hukum karma, cara kerja karma. Yang intinya adalah secara umum, secara garis besar, bahwa karma ini mempengaruhi kehidupan makhluk. Karma yang baik membawa kepada kebahagiaan, karma yang buruk membawa kepada penderitaan. Secara umum demikian. Nah, Sang Buddha di sini melihat hukum karma ini tidak hanya sekedar melihat karena tradisi, karena logika. Jadi sebenarnya sebelum Sang Buddha muncul di India, itu sudah ada. Kepercayaan tentang hukum karma sudah ada. Dalam agama Brahmanisme mereka juga percaya dengan hukum karma. Dalam agama-agama lain seperti para pertapa yang namanya pertapa Ajiwaka, pada zaman beliau juga percaya dengan hukum karma. Tetapi Sang Buddha mempercayai hukum karma ini bukan sekedar karena tradisi mengatakan demikian. Bukan sekedar karena logika. Logikanya karena memang kehidupan manusia kan berbeda-beda. Kehidupan manusia kan tidak sama antara satu dengan lainnya. Itu pasti karena karma. Pasti karena perbuatan. Tidak demikian. Nah, Sang Buddha melihat hukum karma ini karena beliau melihat dengan dibacaku. Dengan mata dewanya. Jadi dengan kekuatan mata dewanya, beliau melihat bahwa ternyata orang-orang yang suka melakukan kejahatan, suka membunuh, suka mencuri, suka berzina, suka berbohong, suka mencela mereka para Arya, memiliki pandangan salah setelah kematian, terlahir di alam yang tidak menguntungkan. Tetapi sebaliknya orang yang menghindari berbagai macam kejahatan, setelah kematian, terlahir di alam yang menguntungkan. Nah, Sang Buddha ini melihat hukum karma ini tidak sekedar karena tradisi. Karena pada waktu itu agama pada waktu itu, terutama Brahmanisme, sudah mengatakan ada hukum karma. Tidak demikian. Tetapi lebih karena melihat dengan kekuatan mata dewa beliau, dibacaku beliau. Jadi, dibacaku ini tidak hanya sekedar bisa melihat makhluk halus, melihat makhluk peta, makhluk Brahma. Justru dibacaku yang digunakan oleh Sang Buddha itu adalah untuk melihat cara kerja hukum karma, untuk melihat bahwasanya ternyata makhluk-makhluk ini lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing, sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Yang secara general, secara umum, perbuatan baik membawa kepada kebahagiaan, perbuatan buruk membawa kepada penderitaan. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang juga perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya karma ini juga harus dipahami sesuai dengan 3 hal. Yang pertama adalah sesuai dengan waktu, kapan perbuatan tersebut berbuah. Yang kedua sesuai dengan bobot, bagaimana perbuatan tersebut memberikan buah. Nah, yang ketiga adalah dipahami sesuai dengan fungsi. Bagaimana perbuatan tertentu berfungsi untuk apa? Ini juga perlu kita pahami. Walaupun 3 hal ini sebenarnya bisa kita temukan di dalam kitab ulasan, kitab komentar. Tetapi, walaupun demikian, ini patut untuk kita pahami. Karena dari kitab komentar pun juga sebenarnya bisa kita trace back, bisa kita jejaki yaitu Tipitaka.
Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa hukum karma harus dilihat dari kapan perbuatan tersebut berbuah, dari waktu. Nah, dikatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang memang perbuatan tersebut berbuah di zaman atau di kehidupan sekarang. Disebut tidak dhamma vedanya. Artinya, ada perbuatan-perbuatan yang itu ketika itu dilakukan, itu bisa berbuah dalam kehidupan sekarang. Jadi tidak harus menunggu setelah kematian. Tidak harus menunggu setelah kita mati baru mendapatkan buah. Ya sekarang memang salah satunya adalah sekarang kita mendapatkan kondisi-kondisi yang kita peroleh ini, yaitu kan disebabkan juga dipengaruhi oleh kehidupan yang lampau, perbuatan yang lampau. Tetapi perbuatan sekarang ini juga sangat mempengaruhi. Nah, ini juga penting karena terkadang ada seseorang ini hanya berpikir bahwa perbuatannya lampau saja yang mempengaruhi kehidupan sekarang. Tidak. Perbuatan sekarang pun juga sangat mempengaruhi. Perbuatan yang kita lakukan sekarang ini juga sangat mempengaruhi dan bisa berbuah pada saat sekarang. Nah, perbuatan yang bisa berbuah di kehidupan sekarang itu disebut tidak dhamma vedanya. Tidak dhamma itu artinya hal yang dilihat, vedanya adalah yang dialami. Yang dialami sekarang, yang dialami sesuai dengan yang dilihat sekarang. Ini yang pertama. Tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang memang akan berbuah di masa setelah kematian. Jadi di kehidupan mendatang setelah kehidupan ini. Disebut upappaja vedanya. Nah ini yang terkadang juga harus dimengerti. Nah sekarang terkadang ada beberapa orang yang berpikir, saya itu telah banyak berbuat kebajikan. Saya suka membantu wihara, saya suka melakukan kebajikan, membantu biku sangga. Ada bakso, selalu saya itu memberikan apa yang saya miliki, bahkan lebih banyak dari yang lainnya. Tetapi kenapa kehidupan saya ini kok terasa tidak ada perubahan? Banyak penderitaan yang saya alami. Nah, harus diingat bahwa perbuatan yang sekarang kita lakukan itu tidak semata-mata harus berbuah sekarang. Memang ada perbuatan-perbuatan yang bisa berbuah sekarang, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak dhamma vedanya. Tetapi tidak semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sekarang ini akan berbuah dalam kehidupan sekarang. Sehingga apa yang kita alami ini, misalnya kita sudah banyak berbuat kebajikan kok, tetapi kenapa menderita? Kenapa saya itu menderita? Banyak sekali musibah, kecelakaan yang datang kepada saya. Nah, itu karena perbuatan yang sekarang kita lakukan belum berbuah. Sementara perbuatan-perbuatan yang lampau itu sedang berbuah, makanya kita sedang menderita. Atau harus kita ingat, perbuatan kita itu kan sangat bervariatif. Perbuatan kita kan sangat banyak, sangat kompleks. Nah, terkadang seseorang itu hanya menekankan pada satu perbuatan. Misalnya apa? Oh, saya kan sudah suka berdana, saya sudah suka membantu wihara, saya sudah sering baksos. Tetapi kenapa kok orang-orang di sekitar saya ini selalu membenci saya, tidak suka dengan saya? Selalu saya difitnah, selalu saya dikatai kata-kata yang kasar. Misalnya demikian. Nah, hanya mengacu pada satu perbuatan, kemudian kita berpikir, kenapa penderitaan datang pada saya? Padahal bisa saja, walaupun kita sudah banyak berdana, tetapi mungkin kita arogan. Nah, ini perbuatan juga. Kita suka berucap kasar, kita suka menyindir orang lain, kita suka berkata yang tidak baik terhadap orang lain, kita suka memecah belah orang lain. Walaupun kita itu sudah banyak berbuat kebajikan dengan berdana, kalau perbuatan-perbuatan lainnya tidak dijaga, maka perbuatan lainnya ini yang tidak baik ini juga berbuah. Nah, ini juga harus jadi introspeksi diri kita. Jadi artinya bahwa karma ini sangat bervariatif.
Tidak hanya karma lampau, tetapi juga karma sekarang, dan karma pun juga tidak hanya satu jenis karma, satu jenis perbuatan. Ada banyak perbuatan lainnya yang juga mesti kita ingat, kita renungkan bahwa apakah segala perbuatan yang saya lakukan ini sudah baik atau tidak. Saya sudah banyak berbuat kebajikan berdana, tetapi kenapa kok orang-orang masih suka mencela saya, suka mengkritik saya? Kita renungkan, kita introspeksi diri. Oh, ternyata kita temukan, iya memang saya suka berbicara kasar, ucapan saya ceplas-ceplos, saya tidak peduli dengan yang lain, kata-kata kasar saya ucapkan, tidak memperhatikan perasaan orang lain, ya pantas saja orang lain kemudian mencela saya. Nah, seperti ini juga harus kita perhatikan. Jadi selain perbuatan yang satu perbuatan lainnya juga perlu kita perhatikan. Nah, sehingga di sini perbuatan yang sekarang ini juga sangat mempengaruhi, dan perbuatan yang lampau juga mempengaruhi, dan perbuatan yang sekarang kita lakukan itu tidak hanya harus berbuah dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan mendatang itu baru bisa berbuah. Makanya kalau sekarang kita sudah melakukan kebajikan pun, bisa saja karena perbuatan lampau sedang berbuah, atau perbuatan sekarang yang kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya, itu berbuah. Walaupun perbuatan lainnya kita melakukan kebajikan, tetapi perbuatan yang lainnya lagi kita melakukan kejahatan, sedang berbuah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa ada perbuatan-perbuatan yang akan berbuah tidak kehidupan setelah sekarang kita meninggal, tetapi di kehidupan selanjutnya. Jadi disebut apariparya vedanya. Jadi kalau upapaja vedanya adalah yang berbuah setelah kematian, tepat di kehidupan setelah kita meninggal sekarang, sedangkan apariparya vedanya adalah perbuatan yang akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Yang terkadang tidak hanya berbuah sekali, akan berbuah berulang kali. Jadi ada sebuah perumpamaan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada seorang pemburu membawa seekor anjing untuk ikut berburu, kemudian menemukan ada seekor rusa. Wah, rusa tersebut dikejar sama anjing. Ketika dikejar terkadang tergigit, yaitu kakinya, tapi rusa itu masih bisa lepas, lari lagi. Kemudian anjingnya mengikuti, berhasil menggigit, misalnya menggigit kaki lainnya, menggigit badannya, lari lagi, akan terus demikian. Nah, artinya apa? Satu perbuatan ini bisa berbuah berulang-ulang. Jadi tidak hanya satu kali berbuah. Seperti seekor rusa tadi yang digigit berulang kali oleh anjing yang mengejar. Terkadang tergigit kakinya, terkadang tergigit badannya, terkadang tergigit lehernya, dan sebagainya. Berulang-ulang. Nah, ini juga harus kita ingat. Bahwasanya perbuatan yang kita lakukan bisa berbuah berulang-ulang. Dan apa yang kita alami pun juga bisa disebabkan karena perbuatan yang lampau. Tidak hanya perbuatan lampau yang setelah kita lahir di sini, atau sebelum kita lahir di sini, satu kelahiran, tetapi juga di kelahiran yang lampau. Nah, itu bisa berbuah berulang kali. Jadi seperti cerita misalnya Bhante Mahamoggallana. Nah, karena beliaunya itu pernah mau mencelakai orang tuanya, nah dia terlahir di alam neraka, bahkan setelah menjadi seorang Bhante pun, buah dari perbuatan yang beliau lakukan juga berbuah, di mana beliau ya pada akhirnya meninggal karena dipotong-potong sama perampok. Ya, jadi itu bisa terjadi. Nah, ini disebut apariparya vedanya. Tapi ada juga yang keempat adalah ada perbuatan yang sebenarnya pada akhirnya tidak berbuah. Itu disebut ahosikama. Nah, biasanya ahosikama ini terjadi pada seorang arahanta. Jadi kalau misalnya seorang arahanta, misalnya seseorang yang telah mencapai kesucian, padahal sebelumnya itu melakukan banyak kejahatan, yang seharusnya dari kejahatannya ini akan memberikan dampak, memberikan buah penderitaan yang luar biasa besar,
tetapi karena telah mencapai kesucian arahat, maka begitu beliaunya meninggal parinibbana, ya tentu perbuatan jahatnya tidak akan berbuah. Nah, kasus ini terjadi kepada seperti Bante Anggulimala. Nah, kita tahu bahwa Bante Anggulimala ini kan sebelum menjadi seorang Bante kan melakukan banyak kejahatan. Jadi membunuh berapa orang? Ribuan orang. Tidak hanya 999, ribuan orang beliau bunuh. Karena diceritakan bahwasanya pada saat beliau itu diminta oleh gurunya untuk mengumpulkan 1000 jari dari 1000 orang. Awalnya sudah banyak membunuh orang, tetapi ketika dibunuh kemudian jarinya ditaruh di pohon. Ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan oleh burung dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan kok nggak sampai 1000. Akhirnya beliau berpikir, lebih baik mulai sekarang ketika membunuh jarinya dijadikan kalung. Nah, dari situlah kemudian mencapai 999 jari dari 999 orang. Tetapi sebelum itu sudah banyak sekali yang dibunuh. Ribuan orang beliau bunuh. Tetapi begitu menjadi seorang biku, mencapai kesucian arahat, ya buah dari perbuatan yang beliau lakukan yang seharusnya membawa kehidupan yang menderita di kelahiran yang akan datang itu tidak akan berbuah. Maka Sang Buddha mengatakan, ketika Bante Anggulimala ini berpindah patah, kemudian ada beberapa orang yang melempari batu ke beliau sampai badannya berdarah-darah, kepalanya bocor, mangkoknya juga hancur, kemudian datang menemui Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, kalau seandainya Anda tidak menjadi biku dan juga tidak mencapai arahat, perbuatan jahat yang pernah dilakukan ini akan memberikan buah penderitaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam jangka waktu yang sangat lama. Artinya karena beliau sudah mencapai kesucian arahat, begitu beliau meninggal, maka kejahatan yang beliau lakukan tidak berbuah. Nah, ini disebut ahosi kama. Ini perbuatan yang bisa dikatakan berbuah sesuai dengan waktunya. Jadi ada 4 ya. Bisa berbuah sekarang, bisa berbuah setelah kematian, bisa berbuah di kehidupan selanjutnya, dan yang keempat bahkan bisa tidak berbuah. Yang kedua, yang juga perlu kita pahami adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilihat dari bobotnya. Nah, dari bobotnya juga ada 4. Ya, jadi yang pertama itu adalah perbuatan yang paling besar. Disebut garuka kama. Nah, perbuatan garuka ini perbuatan yang paling berat. Yang paling berat ini bisa baik, juga bisa buruk. Yang baik kalau seseorang misalnya mencapai jana. Nah, ketika mencapai jana, ini salah satu perbuatan yang berat yang baik. Ya, kusala garuka kama. Nah, ketika orang mencapai pencapaian jana, dan bahkan sampai meninggal jananya tidak lenyap, nah ini bisa membawa kepada yaitu kelahiran di alam Brahma. Nah itu artinya apa? Perbuatan berat yang baik. Tetapi juga ada perbuatan berat yang tidak baik, yang membawa seseorang untuk terakhir di alam neraka, bahkan awici, neraka yang paling rendah. Yaitu seperti apa? Melukai Sang Buddha. Melukai Sang Buddha ini yang melukai karena apa? Karena kebencian, karena ketidaksukaan, seperti misalnya yaitu Devadatta. Nah, Devadatta ingin membunuh Sang Buddha, tidak berhasil, tetapi sampai pecahan batunya yang beliau gulingkan untuk supaya mengenai Sang Buddha ini terpecah, kemudian melukai kaki Sang Buddha. Nah, membuat apa Sang Buddha kakinya terluka. Nah, ini juga perbuatan yang dikatakan aku salah garuka kama. Tetapi kalau misalnya melukai Sang Buddha untuk mengobati Sang Buddha, apakah itu adalah perbuatan yang buruk? Ya tidak. Seperti misalnya jiwaka. Nah, jiwaka ini kadang-kadang ya ketika misalnya harus mengobati Sang Buddha, waktu
kaki Sang Buddha itu terluka, harus diobati, diolesi, ya mau tidak mau harus seperti yaitu mengolesi obat dan sebagainya, tetapi itu tujuannya adalah untuk mengobati Sang Buddha, ini berbeda. Tetapi kalau melukai Sang Buddha, yaitu dengan kebencian, nah ini yang membawa kepada kelahiran di alam yang rendah. Atau misalnya membunuh seorang arahat. Kalau arahat, Sawaka Buddha, artinya para arahat yang bukan sama Sang Buddha, itu masih bisa dibunuh. Tetapi kalau Sang Buddha, tidak ada satupun manusia, satupun makhluk yang bisa membunuh Sang Buddha, tidak ada. Tetapi kalau arahanta, murid Sang Buddha, itu masih ada kemungkinan bisa dibunuh oleh orang lain. Nah, kalau sampai membunuh orang yang begitu bajik, orang yang begitu baik, nah ini juga membawa kepada kelahiran di alam yang rendah. Atau membunuh ibu atau ayah. Nah, ibu kandung, ayah kandung sendiri. Atau misalnya memecah belah sangga. Nah, kalau bicara memecah belah sangga, sebenarnya umat awam tidak bisa. Yang bisa memecah belah sangga itu adalah biku. Ya, samanera pun juga tidak bisa. Biku itu bisa memecah belah sangga. Nah, kalau sampai memecah belah sangga, artinya betul-betul seorang biku melakukan yaitu perpecahan, itu tujuannya untuk memecah belah sangga, itu juga disebut akusala garuka kama. Ya, ini membawa kepada kelahiran yang tidak baik. Nah, selain garuka kama, juga ada bahula kama. Bahula kama adalah perbuatan yang diulang-ulang. Jadi biasanya seseorang yang meninggal dan dilahirkan di alam selanjutnya ini, itu pertama bisa disebabkan karena garuka kama. Karena sebuah perbuatan yang begitu baik, besar, atau perbuatan yang begitu buruk, yang besar, itu yang menjadi kekuatan kemana orang tersebut dilahirkan. Tetapi kalau tidak ada garuka kama, kemudian yang kedua bahula kama, perbuatan yang diulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita suka berdana, itu juga membawa kepada apa? Kelahiran di alam mendatang sesuai dengan perbuatan yang diulang-ulang. Maka Sang Buddha pernah mengatakan begini, memberikan sebuah analogi. Lagi dan lagi seorang petani menyemai benih, dan lagi seorang petani panen. Lagi dan lagi seorang pengemis meminta, lagi dan lagi seorang pemberi memberi. Lagi dan lagi seorang pemberi yang memberi akan terlahir lagi dan lagi di alam surga, di alam dewa. Nah, Sang Buddha memberikan analogi demikian, melihat, mengumpamakan seorang pemberi yang suka memberi terlahir di alam surga ini seperti seorang petani. Kalau kita perhatikan seorang petani, misalnya petani sawah, itu bertahun-tahun dari dia menjadi seorang petani sampai meninggal sebagai seorang petani, ya akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya petani sawah yang punya irigasi 1 tahun bisa 2 kali menanam bibit padi, wah itu setiap 1 tahun pasti ya yang dilakukan sama, bertahun-tahun yang dilakukan sama. Nah, seperti itu seorang donatur, seorang pemberi juga sama, lagi dan lagi terlahir di alam surga. Nah, di sini perbuatan yang diulang ini juga membawa kepada kemana seseorang dilahirkan. Nah, sehingga kalau kita selalu melakukan perbuatan yang sama yang buruk, itulah yang nantinya akan membawa kita kemana kita akan dilahirkan. Maka hati-hati dengan perbuatan kita. Kalau kita harus melakukan perbuatan yang harus diulang-ulang, yang perbuatan yang bajik, perbuatan yang baik. Makanya beliau Sang Buddha mengatakan begini, punyanje purizo kaira tena punang. Kalau seseorang harus berbuat kebajikan, lakukan itu lagi dan lagi. Atau setiap kali beliau meminta siswanya untuk mengembangkan pikirannya, mengembangkan kualitas yang baik, yang bermanfaat, beliau selalu mengatakan, asevitaya, bawitaya, bahulikataya, yanikataya, susamaradaya, dan seterusnya. Bahwa perbuatan tersebut harus apa? Harus diolah, harus dipraktikkan, harus dikembangkan lagi dan lagi, harus dijadikan sebagai kendaraan, harus dijadikan sampai, dikembangkan sampai menjadi otomatis, menjadi sebuah keterampilan, anuditaya harus dikokohkan.
Kenapa demikian? Karena perbuatan yang baik yang dilakukan lagi dan lagi itu juga mempengaruhi kemana nantinya setelah kematian seseorang dilahirkan, kalau harus masih dilahirkan. Tetapi kan sebenarnya tujuan kita kan bukan untuk dilahirkan. Tapi kalau memang harus dilahirkan, nah perbuatan yang diulang-ulang inilah yang membawa kemana kita dilahirkan. Yang kedua, yang ketiga, ada perbuatan yang disebut asana. Nah, asana kama. Nah, ini yang juga penting. Nah, asana kama ini adalah perbuatan yang muncul pada saat sebelum seseorang meninggal, seperti nimitta. Nah, nimitta itu sebuah gambaran batin. Atau katakan ada perbuatan tertentu yang dilakukan sebelum meninggal. Seperti misalnya ada kemelekatan terhadap hal tertentu. Nah, ini juga penting. Kenapa? Ini juga disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Mahakama Vibhanga Sutta. Nah, Sang Buddha mengatakan, ada beberapa brahmana, pertapa dan brahmana, dengan mata dewanya melihat. Ada orang-orang selama hidupnya ini selalu melakukan kejahatan. Tapi setelah meninggal, kok dia terlahir di alam surga? Nah, kemudian pertapa brahmana ini berpikir, oh berarti tidak ada hukum karma. Buktinya ini saya melihat sendiri. Dengan mata batin saya, dengan kekuatan mata dewa saya melihat, ini orang-orang suka berbuat kebajikan. Tapi begitu meninggal, malahan terlahir di alam surga. Dan ada juga beberapa orang yang melihat, selama hidupnya ini ada seseorang yang suka melakukan kejahatan, tapi begitu melakukan kebajikan, tapi begitu meninggal terlahir di alam menderita. Maka mereka berpikir bahwa tidak ada hukum karma. Nah, Sang Buddha mengatakan tidak demikian. Yang terjadi adalah pada saat dia meninggal, dia itu melakukan perbuatan tertentu, misalnya dia berpikir hal yang baik atau yang buruk. Sehingga ada kalanya selama hidupnya dia itu melakukan kejahatan. Tapi pada saat dia meninggal, dia berpikir positif. Karena pikiran positif yang muncul, maka dia terlahir di alam yang bahagia. Tetapi Sang Buddha melanjutkan bahwa bukan berarti perbuatan-perbuatan yang buruk yang sudah dilakukan tidak akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Nah, demikian pula ada seseorang yang dalam kehidupannya ini suka berbuat kebajikan. Tapi pada saat mau meninggal, ternyata berpikir negatif, berpikir buruk. Sehingga dia terlahir di alam menderita. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan bajik yang dia lakukan bukan berarti tidak akan berbuah. Bisa berbuah di kehidupan mendatang. Nah, kasus seperti ini juga terjadi. Seperti misalnya kasus yaitu Ratu Malika. Wah, Ratu Malika ini sebenarnya seorang ratu yang luar biasa. Nah, dia itu punya keyakinan terhadap Sang Buddha, suka bertemu dengan Sang Buddha, suka berdiskusi dhamma, dan juga suka berdana kepada Sang Buddha. Keyakinannya itu luar biasa. Bahkan dikatakan, bahkan suaminya Raja Pasinati mengatakan kepada Sang Buddha, istri saya itu loh, pokoknya kalau yang Bante katakan, walaupun itu tidak dibuktikan, langsung percaya, pokoknya pasti benar. Kalau Sang Buddha mengatakan, itu Ratu Malika. Nah, tetapi pada saat ia meninggal, ada pikiran negatif yang muncul, telah di alam neraka. Tapi memang hanya seminggu, tidak lama. Setelah di dalam neraka hanya seminggu. Nah, seperti misalnya ada seorang biku juga, seorang Bante. Ya, beliaunya Bante yang baik. Tetapi sebelum meninggal mendapatkan jubah yang bagus. Melekat sekali dengan jubahnya. Ketika meninggal dengan kemelekatan terhadap jubahnya. Terlahir sebagai apa? Kutu jubah. Tetapi juga hanya seminggu. Setelah seminggu, meninggal terlahir di alam surga. Nah, seperti itu artinya asana kama ini perbuatan yang muncul, pikiran yang muncul pada saat dia meninggal itu bisa membawa kemana ia akan dilahirkan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah kathata kama. Jadi ada perbuatan yang sebenarnya dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Tetapi itu muncul pada saat dia meninggal. Ya, misalnya barangkali ya kita itu pada saat berjalan kemudian ada anjing gitu kan, kemudian kita
ada sisa makanan, kita lempar saja ke anjing supaya anjing bisa makan. Itu kebajikan walaupun tidak besar. Tetapi tiba-tiba bisa saja kemudian pas berjalan kita ketabrak mobil, meninggal. Yang kita ingat adalah ketika kita memberi makan kepada seekor anjing. Bisa juga perbuatan yang sepertinya sederhana, yang tidak sungguh-sungguh ini, yang cetananya itu tidak begitu kuat. Jadi harus diingat bahwa perbuatan yang disebut sebagai perbuatan adalah cetana. Cetanahang bikawe kamang wada. Bisa katakan bahwa cetana, niat, kehendak itulah yang disebut perbuatan. Nah di sini mungkin cetananya tidak begitu kuat. Tidak dilakukan dengan penuh perhatian, tetapi kita lakukan, dan itu bisa juga membawa kemana kita akan dilahirkan. Kalau yang lain-lain itu tidak muncul, maka kata kama ini bisa muncul. Makanya walaupun perbuatan kecil sekalipun, yang sepertinya tidak signifikan sekalipun, itu jangan dianggap remeh. Bisa juga ini yang membawa kepada kebahagiaan kita, atau bisa juga yang membawa kepada penderitaan bagi kita. Kita jualan, ada seekor anjing, kita tendang gitu kan. Padahal kita tidak punya rencana. Dari rumah tidak punya rencana, tapi begitu ada anjing, kemudian langsung kepikiran untuk nendang anjing. Setelah beberapa langkah kita ketabrak mobil misalnya, mati. Yang kita ingat adalah apa? Nendang anjingnya itu. Bisa juga demikian, makanya kata kama juga jangan diremehkan. Ya, sekecil apapun perbuatan yang baik, jangan diremehkan. Sekecil apapun perbuatan yang buruk, juga jangan diremehkan, jangan dibiasakan. Nah, ini kalau kita melihat dari, yaitu bobot perbuatan. Nah, kemudian juga kita harus melihat dari sisi, yaitu fungsi. Nah, jadi fungsi dari perbuatan tersebut. Yang pertama disebut janaka kama, ya. Janaka kama itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah berbuah. Janaka itu produce, janaka itu artinya production, producer gitu kan, yang membuat, yang membuahkan, yang memberikan buah. Artinya ya perbuatan-perbuatan yang memberikan buah. Tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang disebut upatambaka kama. Upatambaka itu artinya helping. Helping artinya menyokong, ya. Perbuatan-perbuatan yang menyokong. Nah, menyokong di sini bisa menyokong ke hal yang baik, bisa menyokong ke hal yang buruk. Nah, jadi misalnya apa? Dulu dalam kehidupan yang lampau kita pernah berbuat kejahatan. Tapi kita itu tidak, perbuatan tersebut belum berbuah. Tapi sekarang kita selalu melakukan kejahatan. Nah, sehingga kejahatan yang lampau yang seharusnya belum berbuah karena sekarang disokong dengan kejahatan-kejahatan yang baru, akhirnya apa? Berbuah. Nah, inilah kenapa saya mengatakan bahwa perbuatan ini juga harus diingat. Yang mendukung bahagia dan tidaknya kita tidak hanya perbuatan yang lampau. Perbuatan sekarang juga sangat mendukung. Sangat, bahkan kalau kita pikirkan, perbuatan yang lampau siapa yang tahu sih? Seberapa banyak kejahatan yang sudah kita lakukan? Seberapa banyak kebajikan yang sudah kita lakukan? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah sekarang, saat ini. Dalam kehidupan sekarang, perbuatan yang kita lakukan, kita tahu. Seberapa kebajikan kita, seberapa kejahatan kita saat ini dan sekarang. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik duniawi, juga spiritual, tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebanyak mungkin melakukan hal-hal yang positif. Baik ucapan, perbuatan jasmani, maupun pikiran. Lakukan hal yang positif. Untuk apa? Untuk menyokong, kalau kita masih berbicara tentang karma, adalah untuk menyokong supaya perbuatan-perbuatan baik yang lampau juga akan berbuah. Dengan sekarang kita menyokongnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kalau sekarang kita suka melakukan kejahatan, ya perbuatan-perbuatan yang buruk yang lampau, ini juga tidak akan berbuah. Ya, sebagai contoh adalah Anggulimala. Anggulimala ini sebenarnya kan beliau bukan seorang yang biasa,
Beliau adalah seorang putra, yaitu penasihat raja. Beliau terlahir sebagai anak yang begitu cerdas, sangat cerdas. Nah, melihat kehidupan beliau sebenarnya, beliau sudah melakukan banyak sekali kebajikan di masa lampau. Sehingga terlahir sebagai anak seorang penasihat raja, dan juga terlahir sebagai anak yang begitu cerdas, bahkan lebih cerdas dari anak-anak lainnya. Nah, karena beliau kemudian, walaupun sudah melakukan kejahatan, kemudian melakukan banyak kebajikan, nah sehingga ini menyokong bagi beliau apa yang sudah baik yang beliau lakukan di masa lampau, menyokong bagi beliau untuk mematangkan apa yang baik ini, bahkan membawa beliau mencapai kesucian, dimatangkan. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan kematangan dalam hal yang baik sekarang, ya kita hendaknya apa? Melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan hal-hal yang positif, supaya ada karma-karma yang positif ini menjadi apa? Upah tambah, menjadi apa? Penyokong bagi perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan di masa lampau. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah upah pilaka, ini berbeda. Nah, kalau upah tambaka ini adalah menyokong, upah pilaka itu artinya apa? Artinya menghambat. Menghambat baik yang itu positif atau yang negatif. Artinya, misalnya dalam kehidupan lampau kita sudah banyak berbuat kebajikan. Tetapi saat ini kita banyak melakukan kejahatan. Seharusnya kebajikan yang lampau ini berbuah karena sekarang kita melakukan banyak kejahatan, akhirnya terhambat dan tidak berbuah. Seperti kasusnya Ajatasattu. Nah, Ajatasattu ini terlahir sebagai seorang anak yang cerdas, anak Raja Bimbisara. Bayangkan Raja Bimbisara, seorang raja yang mencapai kesucian Sotapanna, punya anak Raja Ajatasattu. Ajatasattu kemudian menjadi seorang raja. Kalau tidak ada kebajikan, tidak mungkin terlahir sebagai anak raja, tidak mungkin kemudian menjadi raja. Tetapi karena beliaunya itu melakukan kejahatan, kebajikan yang lampau yang seharusnya berbuah itu tidak berbuah. Terhambat karena ia melakukan kejahatan dengan membunuh ayahandanya. Maka suatu kali Sang Buddha dalam khotbah Samanya Palasutta mengatakan, karena khotbah tersebut diberikan Sang Buddha kepada Ajatasattu. Sang Buddha mengatakan, seandainya Ajatasattu ini tidak membunuh ayahandanya, Raja Bimbisara, di saat itu juga ia bisa mencapai kesucian Sotapanna. Bayangkan, artinya kapasitas kemampuan batin Ajatasattu itu luar biasa. Tetapi karena ia membunuh ayahandanya sehingga terhambat. Jadi kebajikan, kematangan pikiran yang sudah ia capai di masa lampau yang seharusnya sekarang berbuah, karena kemudian dia melakukan kejahatan menjadi tidak berbuah, terhambat. Nah, itu upapilaka, menghambat. Nah, tetapi beda kasus dengan Anggulimala. Dia melakukan banyak kejahatan. Tetapi karena menjadi seorang biku, ya akhirnya kejahatan tersebut yang ia lakukan tidak berbuah. Ya terhambat buahnya. Nah, ini makanya terpenting dalam kita melihat hal ini berarti kita harus banyak melakukan hal yang positif. Terkadang kita berpikir bahwasanya wah kita mungkin itu sekarang itu manusia itu termasuk manusia yang tihetuka. Maksudnya manusia yang ahetuka. Nah, terkadang karena manusia dibagi oleh Sang Buddha menjadi tiga, ada tihetuka, dvihetuka, dan ahetuka. Kemudian kita berpikir mungkin kita itu makhluk ahetuka ya, sehingga sulit sekali untuk mencapai kesucian. Ya jangan begitu. Justru kita melihat hal demikian, kita harus semakin positif. Positif untuk melakukan hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat. Karena kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan di masa lampau. Yang kita tahu adalah sekarang saat ini. Nah, sekarang saat ini kita mengenal Dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha, kita tahu bahwa hidup kita ini juga dipengaruhi oleh hukum karma, maka lakukan yang terbaik
selagi kita mengenal Dhamma. Sehingga perbuatan-perbuatan yang baik kita akan menghambat buah dari perbuatan buruk dan akan menyokong buah dari perbuatan yang baik. Nah, upatambaka, upapilaka ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung perbuatan kita yang sekarang kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah perbuatan namanya upaghataka. Upaghataka ini adalah yang menghancurkan. Yang menghancurkan di sini sebenarnya mengacu pada perbuatan yang pada akhirnya itu yang seharusnya itu betul-betul berbuah itu kayak dihancurkan. Ya, sebenarnya tidak dihancurkan secara total, tetapi seperti dihancurkan. Seperti misalnya yang tadi saya sebutkan ajata satu. Sebenarnya akan berbuah dalam kehidupan sebagai sotapana, mencapai kesucian sotapana. Tetapi kemudian karena kejahatannya itu seperti dihancurkan. Sehingga malahan dia terlahir di alam neraka, avici. Termasuk juga Bante Dewadatta. Ingat, Dewadatta ini sebelum memecah belah sangga, sebelum melukai Sang Buddha adalah biku yang baik sekali. Punya moralitas yang sangat baik. Bahkan punya pencapaian-pencapaian jana, kekuatan-kekuatan yang muncul dari pencapaian jana. Bahkan Bante Sariputta sebagai murid Sang Buddha yang terunggul dalam kebijaksanaan, itu juga memuji Dewadatta ini. Nah, tetapi karena kejahatannya, sehingga perbuatan-perbuatan yang baik yang beliau lakukan ini seperti dihancurkan, upaghataka. Sehingga malahan terakhir di alam avici. Walaupun nanti suatu saat dikatakan bahwa Bante Dewadatta ini, bahkan ajata satu juga akan mencapai kesucian, bahkan mencapai paceka Buddha. Tetapi itu seakan dihancurkan, karena apa? Karena akan terlahir di alam neraka dalam jangka waktu yang sangat lama, sangat-sangat lama. Karena kejahatannya. Padahal sebelumnya kemampuan batin mereka ini kalau dikembangkan, itu bisa membawa kepada hal yang sangat positif. Seperti ajata satu bisa membawa kepada kesucian. Tetapi karena kejahatannya malahan seperti hancur. Nah, ini disebut upaghataka. Nah, dalam kita melihat hukum karma dan buahnya harus melihat dari sisi ini. Yaitu waktu berbuahnya, dari bobotnya, dan juga dari fungsinya. Nah, sehingga di sini yang terpenting kalau kita belajar hukum karma adalah sekarang, saat ini, bagaimana kita melakukan yang terbaik. Bukan masalah yang lampau, bukan masalah yang akan datang, tetapi saat ini dan sekarang kita melakukan yang terbaik. Kalaupun kita melakukan, yaitu katakan itu upapilaka, ya artinya kita menghambat yang buruk. Dan sedangkan yang baik itu menjadi upatambaka. Dan melakukan kebajikan di sini juga tidak separuh-separuh, dalam artian seperti tadi, saya kan sudah banyak berbuat kebajikan, tetapi kenapa kok orang lain masih mencela saya? Oh, ternyata karena kita banyak berbuat kebajikan, tetapi ucapan kita masih belum kita jaga. Kita masih suka marah-marah. Nah, sehingga di sini perbuatan kita pun juga harus kita jaga. Tidak hanya dalam satu sisi saja, tetapi ucapan kita, perbuatan jasmani kita, yang terpenting lagi adalah pikiran kita, itulah yang mesti kita jaga. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah yang juga perlu kita pahami di sini bahwa walaupun karma ini menjadi pengaruh bagi kehidupan kita, bahagia dan tidaknya kita, karma juga bukan satu-satunya penentu. Bukan satu-satunya penentu. Selain karma juga cita kita, kondisi batin kita. Apakah batin kita terlatih atau tidak, juga mempengaruhi seberapa besar kebahagiaan dan penderitaan kita. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan segenggam garam yang ditaruh di mangkok berisi air atau segenggam garam yang sama dilempar ke sungai yang besar, Sungai Gangga. Ketika segenggam garam ini ditaruh di mangkok yang berisi air, maka air tersebut akan sangat asin. Tetapi kalau garam yang sama dilempar ke Sungai Gangga,
maka sungai tersebut tidak akan terasa asin. Artinya apa? Ada dua orang melakukan kejahatan yang sama dan mendapatkan buah yang sama. Tetapi satu orang ketika mendapatkan buah yang sama, dia begitu menderita. Tetapi satunya mendapatkan buah yang sama, dia tidak begitu menderita. Artinya apa? Yang batinnya tidak terlatih, mendapatkan buah karma tertentu, buah karma yang buruk tertentu, dia akan sangat menderita. Tetapi orang yang batinnya terlatih, mendapatkan buah karma tertentu yang sebenarnya sama, seperti orang yang pertama, dia tidak akan begitu menderita. Karena batinnya terlatih. Gampangnya begini, orang yang batinnya tidak terlatih kehilangan uang 1 juta, tidak. Itu akan menderita sekali. Malahan bisa bunuh diri. Merasa hidupnya sudah selesai. Padahal kehilangan hanya 1 juta. Tapi karena batinnya tidak terlatih, menderita sekali. Tetapi bagi yang batinnya terlatih, uang 1 juta hilang, dicuri orang, tidak ada masalah. Jangankan 1 juta, 100 juta pun juga tidak ada masalah. Kalau batinnya terlatih. Maka suatu kali, ada seorang berumah tangga datang pada Sang Buddha, bernama Mahanama. Beliau bertanya, beliau merasa khawatir, karena sebagai seorang pedagang terkadang harus pergi ke tempat yang jauh, kemudian harus melewati tempat-tempat yang dikatakan banyak perampoknya, dan juga tempat-tempat yang banyak binatang buasnya. Nah, ia berpikir, bagaimana kalau seandainya nanti saya meninggal karena dimakan binatang buas atau meninggal karena dibunuh? Kemana saya akan dilahirkan? Khawatir demikian. Nah, Sang Buddha mengatakan, jangan khawatir. Selama seseorang sudah mengenal Dhamma, mengerti Dhamma, melihat Dhamma, dalam hal ini sudah mencapai kesucian, walaupun seandainya seseorang meninggal karena kecelakaan, karena dimakan binatang buas, karena dibunuh, dia tidak akan kemudian terlahir di alam rendah. Nah, diumpamakan seperti apa? Seperti mentega yang ditaruh di periuk, kemudian dilempar ke sungai. Periuknya jatuh, hancur, mengendap ke dasar sungai, tetapi menteganya akan mengambang. Nah, demikian pula, badan bisa hancur. Badan hancur karena dibunuh, karena dimakan binatang buas. Tetapi kalau seseorang batinnya sudah terlatih, dia akan naik. Artinya dia terlahir di alam yang lebih baik. Nah, sehingga di sini, pikiran ini juga sangat mempengaruhi, cita batin juga sangat mempengaruhi. Seberapa jauh orang menjadi bahagia, menjadi menderita. Kalau kita berbicara tentang masalah, dalam kehidupan kita, masalah akan terus muncul. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk, ya manusia terutama, kita akan mengalami 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Nama baik, nama buruk, dicela, dipuji. Ada suka, ada duka, itu akan terus terjadi pada kita. Tetapi bedanya adalah, Guru Agung kita Sang Buddha mengatakan, orang yang tidak bijaksana di tengah-tengah perubahan demikian, begitu menderita. Akan merasa bahagia ketika mendapatkan keuntungan, ketika dipuji mendapatkan suka. Tapi begitu mendapatkan kerugian, celaan, nama buruk, mendapatkan musibah, begitu menderita. Karena batinnya tidak terlatih. Tetapi orang yang bijaksana akan mengalami hal yang sama. 8 kondisi dunia akan terus dialami. Bahkan orang bijaksana sekalipun. Tetapi orang bijaksana tidak akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi demikian. Bahkan kalau seorang arahat, ya putasa luka damehi citang yasana kambati. Walaupun disentuh oleh kondisi-kondisi dunia, 8 kondisi ini batin tidak tergoyahkan. Seorang arahat. Tapi setidaknya kalau batin seseorang sudah terlatih, walaupun tidak sotapana, tidak sakadagami, tidak anagami, tidak arahat, akan sangat berbeda ketika menangani perubahan yang terjadi. Tidak akan begitu menderita. Nah, itulah kenapa cita yang dikembangkan ini juga sangat mempengaruhi. Sehingga tidak hanya karma saja, tapi cita juga mempengaruhi. Bahkan utuh, ya perubahan iklim juga mempengaruhi.
Bahkan makanan juga mempengaruhi. Artinya kalau misalnya kita makan makanan yang pedas padahal tidak sesuai dengan tubuh kita, itu bukan masalah karma, itu bukan masalah cita. Tapi ketika makan terlalu banyak cabai sedangkan tubuh kita tidak sesuai, ya kita akan tetap kena diare. Walaupun kita tidak berpikir buruk, walaupun batin kita sudah terlatih misalnya, walaupun makanan kita jaga, tetapi kalau kita pergi ke tempat yang iklimnya berbeda, dari tempat yang panas kemudian langsung ke tempat yang dingin, ya fisik juga tidak bisa bertahan. Rasa dingin juga akan muncul, akan sakit, kena flu dan sebagainya. Sehingga di sini berbagai macam kondisi juga mempengaruhi. Maka karma pun juga bukan satu-satunya yang mempengaruhi kehidupan kita, itu harus kita ingat. Dan karma juga tidak hanya kehidupan karma yang lampau, karma sekarang juga sangat mempengaruhi. Bahkan kalau yang sekarang itulah yang mesti kita fokuskan. Ya, jadi kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwasanya hukum karma ini sebenarnya Sang Buddha mengajarkan tentang keberadaan hukum karma itu punya dua tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah agar seseorang menjaga perbuatannya. Sehingga kalaupun seseorang tidak mencapai pembebasan, paling tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena perbuatannya. Baik di sini sekarang maupun kehidupan mendatang kalau dilahirkan. Ya, supaya menjaga perbuatannya supaya menjadi bahagia di alam tumimba lahir. Tetapi sebenarnya tujuan yang kedua yang juga penting dan bahkan sangat penting untuk kita ketahui adalah menunjukkan hukum karma, dan tentunya ada tumimba lahir, karena ada karma pasti ada tumimba lahir, ada karma pasti ada kelahiran kembali. Nah, Sang Buddha mempunyai tujuan agar kita itu terbebas dari karma. Kenapa bisa demikian? Ya karena selama kita melakukan karma, melakukan perbuatan, selama itu pula kita akan terus mengalami kelahiran. Selama kita mengalami kelahiran, walaupun itu kelahiran yang katakan tinggi, kelahiran yang di alam surga, alam Brahma, yang namanya kelahiran itu bagian dari duka penderitaan. Maka selama kita melakukan karma, akan ada penderitaan. Sehingga tujuan yang terakhir adalah bagaimana kita memotong karma, memotong buahnya. Maka beliau mengatakan, tanha pahana kamang pahyati, kama pahana dukhang pahyati. Dengan dihancurkannya tanha, nafsu keinginan, karma perbuatan juga dihancurkan. Dan dengan dihancurkannya karma, maka duka penderitaan baru bisa dihancurkan. Maka karma harus dihancurkan. Mengapa? Karena hampir semua perbuatan yang kita lakukan ini umumnya itu muncul dari apa? Tanha. Muncul dari nafsu keinginan. Bahkan kebajikan yang kita lakukan pun juga bisa muncul dari tanha, nafsu keinginan. Maka kalau kita melihat Padijak Samupada kan di sana dikatakan sangkara pacaya, avijja pacaya, sangkara. Jadi ketika ada avijja, maka muncul sangkara, ya kan? Artinya dengan adanya ketidaktahuan maka muncul sangkara. Sangkara perbuatan. Nah, perbuatan ini bisa perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, bahkan bisa perbuatan yang membawa kepada pencapaian alam arupa Brahma. Disebut aninja sangkara. Jadi ada 3 sangkara. Punya sangkara, apunya sangkara, aninja sangkara. Punya sangkara adalah perbuatan-perbuatan bajik yang membawa kepada kelahiran di alam surga, dalam alam rupa Brahma. Apunya sangkara adalah perbuatan-perbuatan yang buruk yang membawa kepada kelahiran yang tidak menguntungkan. Aninja sangkara adalah perbuatan-perbuatan yang kokoh yang membawa kepada pencapaian atau katakan kelahiran di arupa Brahma. Ternyata 3 perbuatan ini muncul dari mana? Avijja, muncul dari ketidaktahuan. Nah, tentu kalau kita bisa ketidaktahuan, ya di situ ada tanha, nafsu keinginan. Makanya kan hampir semua perbuatan itu muncul dari nafsu keinginan. Maka pada akhirnya adalah
tujuan kita mempraktikkan Dhamma adalah untuk menghancurkan karma. Dan bagaimana kita menghancurkan karma? Praktikkan jalan mulia berunsur 8. Maka Sang Buddha mengatakan begini, ada berbagai macam jenis karma. Karma baik membawa kepada kebahagiaan, karma buruk membawa kepada penderitaan, karma baik dan buruk membawa kepada kebahagiaan dan penderitaan, dan juga jenis yang keempat, kamak kayang sangwatati, perbuatan yang mengarah pada hancurnya perbuatan itu sendiri. Perbuatan apa? Jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 inilah sebuah tindakan yang ketika dikembangkan itu mengarah kepada hancurnya karma. Nah, itulah tujuan terakhir Sang Buddha menunjukkan kepada kita keberadaan karma dan buahnya, termasuk keberadaan tumimba lahir, agar kita suatu saat bisa terbebas dari karma, terbebas dari kelahiran. Tetapi tentunya untuk semua itu ya kita dalam kehidupan kita setidaknya melakukan banyak kebajikan, sehingga seandainya kita harus dilahirkan di alam yang lebih baik, yang ini menguntungkan kita ketika mempraktikkan Dhamma akan menjadi lebih mudah. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwasanya cara kerja karma harus dilihat dari berbagai sisi, dan pada akhirnya juga ya kita mempraktikkan Dhamma, bahkan pada akhirnya adalah bertujuan untuk melenyapkan karma dan tumimba lahir. Ya, demikian, semoga bisa dipahami, semoga kita semua berbahagia, semoga kita maju dalam Dhamma, sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.